Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa tentunya kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa juga kita senantiasa memohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, kekuatan, menjaga kita dan memudahkan segala urusan-urusan baik kita tentunya ya. Dan tidak kalah pentingnya yaitu untuk terus semangat belajar. Baiklah anak sekalian, kita lanjutkan pelajaran IPS kita di hari Ahad ini, dan sekarang masih berkaitan dengan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia ya, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Sebelumnya kita telah mempelajari kerajaan Islam, diantaranya itu kerajaan Samudra Pasai, kemudian kerajaan Aceh dan juga kerajaan Demak ya. Dan sekarang kita lanjutkan ke kerajaan yang keempat, yaitu kerajaan Banten dan Cirebon ya. Nah, sebagaimana yang telah kalian tulis ya, kerajaan Banten dan Cirebon. Poin yang pertama bawahnya yaitu apa, itu didirikan oleh Fatahillah ya, Sunan Gunung Jati, Panglima Kesultanan Demak ya. Didirikan oleh Fatahillah, Sunan Gunung Jati, Panglima Kesultanan Demak ya. Kita baca aja dulu, nanti Ustaz jelaskan. Awalnya bernama Sunda Kelapa ya. Awalnya bernama Sunda Kelapa, diubah menjadi Jayakarta ya. Diubah menjadi Jayakarta atau Jakarta ya. Jadi Jakarta itu awal namanya adalah Sunda Kelapa ya. Awal namanya adalah Sunda Kelapa. Kemudian pada tahun 1552 Banten diserahkan kepada putranya Pangeran Hasanuddin ya. Jadi daerah Banten diserahkan kepada putra Sunan Gunung Jati yaitu Hasanuddin ya. Sedangkan daerah Cirebon diserahkan kepada Pangeran Pasarean. Pasarean ya. Masa kejayaannya kerajaan Banten pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Untuk peninggalnya sendiri di situ ditulis ya, Ustaz tulis Masjid Agung Banten, Meriam Ki Amok, kemudian ada Gapura ya, bentuk kerajaan. Karena sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Ustaz cintai. Sebenarnya kerajaan Banten dan Cirebon ini, atau tepatnya daerah Banten dan Cirebon ini, awalnya adalah daerah yang menjadi kekuasaan kerajaan Pajajaran ya. Sekali lagi bahwa awalnya daerah Banten dan Cirebon ini yaitu daerah yang di bawah kekuasaan kerajaan Pajajaran. Nah, kerajaan Pajajaran itu di mana ya? Memang kerajaan Pajajaran tidak kita bahas karena tidak ada di buku ya. Kerajaan Pajajaran itu adalah termasuk salah satu kerajaan Hindu-Buddha ya. Bahkan sebenarnya kerajaan Pajajaran ini termasuk kerajaan yang luar biasa ya. Yang dengan rajanya dikenal dengan Prabu Siliwangi ya. Jadi kerajaan Pajajaran itu mempunyai raja, nama rajanya Prabu Siliwangi ya. Termasuk kerajaan Hindu-Buddha yang pusat kerajaannya berada di Bogor ya. Nama kerajaannya tadi apa? Kerajaan Pajajaran. Nama rajanya Prabu Siliwangi. Nah, di saat berdirinya kerajaan Pajajaran ini ya, berdiri pula kerajaan Islam yang terakhir pekan kemarin kita bahas. Kerajaan apa? Demak. Nah, ya. Kerajaan Demak. Jadi ketika berdirinya kerajaan Pajajaran, berdiri juga kerajaan atau beriringnya waktu berdiri juga kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam. Sedangkan kerajaan Pajajaran merupakan kerajaan Hindu-Buddha. Daerah Banten dan daerah Cirebon yang awalnya menjadi kekuasaan atau di bawah kekuasaan kerajaan Pajajaran, yaitu akhirnya
dikuasai oleh kerajaan Demak ya. Coba kita runtut lagi. Nah, daerah Cirebon ini yang awalnya merupakan kekuasaan kerajaan Pajajaran dan rajanya bernama Prabu Siliwangi. Nah, Prabu Siliwangi ini mempunyai 3 anak. Prabu Siliwangi ini mempunyai tiga anak. Anak yang pertama bernama Raden Walang Sungsang, kemudian anak yang kedua bernama Nyanyi Rara ya, atau lebih tepatnya yang jelas anaknya yang kedua ini yaitu seorang perempuan ya. Anak Prabu Siliwangi yang kedua yaitu seorang perempuan ya. Nah, yang kemudian anak yang ketiga laki-laki bernama Kian Santang. Nah, anak yang pertama ini yang tadi bernama Walang Sungsang ya, atau julukannya Walang Sungsang tadi, diutus oleh Prabu Siliwangi untuk mengatur daerah Cirebon. Tetapi belum menjadi kerajaan, belum ya. Diperintahkan oleh Prabu Siliwangi untuk mengatur daerah Cirebon ya. Tetapi ya, Walang Sungsang ini, anak yang pertama Prabu Siliwangi ini beragama Islam. Dia ikut agama ibunya ya, karena istri dari Prabu Siliwangi ini beragama Islam. Adapun Prabu Siliwangi sendiri awalnya beragama Hindu ya, kalau nggak Buddha ya. Wallahu ta'ala alam, saya tidak tahu apakah dia meninggal dalam keadaan Hindu dan Buddha ya, atau Buddha. Tapi yang jelas istri pertama ya, ibu dari Walang Sungsang ya, Nyai Rara, kemudian Kian Santang ini beragama Islam ya, beragama Islam. Kemudian setelah diperintahkan mengatur daerah Cirebon, akhirnya Raden Walang Sungsang tadi menempati daerah Cirebon, Kemudian setelah ia mendirikan masyarakat yang baik ya, mengumpul banyak orang di daerah Cirebon tersebut, akhirnya ia berkeinginan untuk melepaskan diri dari kerajaan Pajajaran Kemudian akhirnya berjalannya waktu, tumbuhlah besar keponakan dari Walang Sungsang tadi ya, yaitu adiknya yang perempuan, Nyai Rara tadi, adiknya yang perempuan yang bernama siapa? Sebagaimana di buku Fatahillah ya, Syarif Hidayatullah ya, Fatahillah Syarif Hidayatullah. Nah, Syarif Hidayatullah ini atau Sunan Gunung Jati ini merupakan keponakan Raden Walang Sungsang ya, dan juga Sunan Gunung Jati ini merupakan Panglima Kesultanan Demak ya. Jadi Panglima Kesultanan Demak ya, Kerajaan Demak, yang merupakan beliau adalah panglimanya. Hingga akhirnya Raden Walang Sungsang tadi menyerahkan kekuasaan kepada Sunan Gunung Jati, kepada keponakannya, hingga akhirnya berdiri suatu kerajaan kecil yaitu kerajaan Cirebon yang masih di bawah kekuasaan atau kerajaan Demak ya, masih di bawah kerajaan Demak. Kemudian untuk wilayah Banten ya, ini sendiri merupakan kekuasaan yang di sana itu di bawah kekuasaan Demak, tetapi ini juga merupakan hasil perluasan wilayah atau hasil taklukan Sunan Gunung Jati juga. Nah, jadi Sunan Gunung Jati setelah menjadi raja atau setelah mendirikan kerajaan kecil di Cirebon, kemudian dia memperluas kekuasaannya yaitu di daerah Banten, akhirnya
daerah Banten dan Cirebon ini sama-sama dikuasai oleh Sunan Gunung Jati. Walaupun Sunan Gunung Jati ini masih di bawah kekuasaan kerajaan Demak ya. Hingga akhirnya kerajaan Demak ini berjalannya waktu mengalami kemunduran ya, akhirnya Sultan atau Sunan Gunung Jati ini menyerahkan untuk daerah Cirebon kepada Pangeran Pasarean ya, sedangkan untuk daerah Banten diserahkan kepada putra beliau yaitu Pangeran Hasanuddin ya, Pangeran Hasanuddin. Adapun untuk daerah Sunda Kelapa sendiri, ini adalah daerah yang awalnya kekuasaan kerajaan Pajajaran, kemudian ditaklukkan oleh Sunan Gunung Jati dan namanya diubah menjadi yang awalnya Sunda Kelapa menjadi Jayakarta atau Jakarta ya. Yang awalnya bernama Sunda Kelapa ya. Kemudian diubah oleh Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah menjadi Jayakarta ya. Dan untuk daerah Banten sendiri ya, masa kejayaannya yaitu masa Ageng Tirtayasa ya. Ya lebih kurang seperti itu ya. Untuk peninggalnya sendiri sekali lagi ada Masjid Agung Banten, Meriam Ki Amok, Gapura, pintu kerajaan ya. Gapura yang merupakan pintu kerajaan. Nah, kita coba lihat ya bagaimana Kesultanan Banten ya. Yang warna kuning telur itu. Nah, Kesultanan atau Kerajaan Banten sendiri bahkan berhasil menaklukkan sebagian daerah Lampung ya, atau daerah Lampung ya. Daerah Lampung. Untuk peninggalannya sendiri nah ini ada ya. Untuk peninggalannya sendiri ada Masjid Agung Banten ya, Masjid Agung Banten. Ini tampak dari depan ya, Masjid Agung Banten. Kemudian ini Meriam Ki Amok ya, Meriam Ki Amok. Kemudian kita masuk kerajaan yang ke-5, Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore ini sebenarnya adalah gabungan dari 4 kerajaan ya. Gabungan dari 4 kerajaan yang berada di Maluku ya. Jadi kerajaan Ternate dan Tidore ini adalah kerajaan yang di antara Pulau Maluku dan atau tepatnya berada di Pulau Maluku di samping Pulau Sulawesi ya, di samping Pulau Sulawesi. Awalnya merupakan 4 kerajaan, kemudian 4 kerajaan tersebut selalu berperang hingga akhirnya diputuskan karena kita perang terus gitu kan, tidak pernah ada yang menang dan tidak pernah ada yang kalah, akhirnya diputuskan untuk digabungkan ya. Digabungkan menjadi 2 kerajaan yang saling bekerja sama, namanya Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore ya, Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore. Coba kita baca dulu, terletak di Sampalu, Ternate dan Pulau Tidore di Maluku Utara ya, terletak di Sampalu, Ternate ya, dan Pulau Tidore di Maluku Utara. Jadi pada abad ke-16 raja pertama Sultan Zainal Abidin ya. Raja pertamanya yaitu Sultan Zainal Abidin. Raja yang terkenal yaitu untuk daerah Ternate Sultan Hairun. Sultan Hairun. Sedangkan untuk daerah Tidore yaitu Sultan Nuku ya, Sultan Nuku. Kemudian ini untuk petanya ya. Nah, ini itu yang sebelah kiri itu merupakan Pulau Sulawesi ya, Pulau Sulawesi yang sangat kecil sekali, itu ditunjukkan tanda panah itu yaitu Kerajaan Ternate ya. Seperti titik ya, besaran upil malahan. Begitupun juga dengan Tidore ya, Ternate dan Tidore. Walaupun sangat berpengaruh 2 kerajaan ini selama ini ya, karena letaknya yang sangat strategis. Ini juga berkaitan dengan peta kerajaan Ternate dan Tidore.
Nah, itu yang ditunjukkan ya, ada Ternate, Tidore, ada Moti, Makian, Kayoa ya. Kemudian ada Laut Halmahera itu. Untuk peninggalannya sendiri ada beberapa peninggalan walaupun di buku tidak ada ya. Di buku tidak ada ya. Ini ada peninggalan kerajaan Ternate, itu ada keraton Kesultanan Ternate ya. Keraton. Kemudian ada Masjid Sultan Ternate ya. Masjid ya. Merupakan peninggalan kerajaan Ternate. Ini ada makam Sultan Babuloh ya, yang merupakan juga kerajaan terkenal ya, raja terkenal dari Ternate, yaitu makamnya Sultan Babuloh. Dan yang keempat ada Benteng Taluko ya, Benteng Taluko yang merupakan peninggalan kerajaan Ternate. Untuk kerajaan Tidore sendiri ini ada Kedatoki ya, namanya Kedatoki, yang merupakan tempat peristirahatan ya, tempat peristirahatan dari kerajaan Tidore. Kemudian selanjutnya ada benteng dari kerajaan Tidore, yaitu Benteng Tore ya. Benteng Tore. Oke, selanjutnya yaitu kerajaan Gowo dan Talo. Kerajaan Gowo dan Talo ya, kerajaan Gowo Talo. Kerajaan Gowo dan Talo ini merupakan dua kerajaan ya. Dua kerajaan ya, yang ternyata masing-masing rajanya bersaudara ya, masing-masing rajanya bersaudara. Namun karena mungkin beberapa faktor hingga terjadi konflik, hingga mereka akhirnya sering berperang ya. Kerajaan Talo kemudian sering kalah, hingga akhirnya oleh Sultan Alauddin dari Gowa maksudnya, kemudian dari Sultan Abdullah Awal Islam dari Talo, menggabungkan dua kerajaan tersebut ya. Mereka berdamai, dan semestinya memang seperti itu seorang muslim ya, hendaknya selalu berdamai dengan muslim yang lainnya ya, tidak boleh ya, karena sesungguhnya seorang muslim itu bersaudara. Coba kita baca poinnya. Terletak di Somba Opu, Makassar, kota dari Makassar. Kemudian Raja Gowa bergelar Daeng, sedangkan Raja Talo sendiri bergelar apa? Karaeng ya, Karaeng. Kemudian Sultan Alauddin dari Gowa dan Sultan Abdullah Awal Islam dari Talo menggabungkan dua kerajaan tersebut ya. Raja terkenal Sultan Hasanuddin dengan julukan siapa? Ayam Jantan dari Timur ya. Di Sultan Hasanuddin itu raja dari kerajaan Gowa Talo bergelar Ayam Jantan dari Timur ya. Ayam Jantan dari Timur. Ini diberikan oleh siapa? Orang-orang siapa? Diberikan gelar, siapa yang memberikan? Orang-orang Belanda ya. Orang-orang Belanda. Untuk peninggalannya sendiri ada rumah Raja Gowa ya. Kemudian adalah kapal pinisi dan kapal layar kora-kora ya. Kapal pinisi dan kapal layar kora-kora. Dan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Perlu juga Ustaz ingatkan bahwa sebenarnya ketika kerajaan Islam ingin memperluas suatu daerah, memperluas kerajaannya ya, seperti misalnya tadi kerajaan Demak ingin memperluas kerajaannya hingga sampai ke Lampung, sampai ke Banten, sampai ke Cirebon, kita pahami, kita berbaik sangka, kita berhusnuzon bahwa sebenarnya mereka itu bukan hanya ingin memperebutkan kekuasaan, tidak ya, tetapi yaitu mempunyai tujuan utama, ingin berdakwah, ingin menyebarkan agama Islam ya, ingin menyebarkan agama Islam ya. Jadi sekali lagi, ketika kerajaan Islam ya, ketika para wali ya memperluas kekuasaan mereka, intinya tujuan utamanya yaitu untuk berdakwah, menyebarkan agama Islam. Oke, kita lanjutkan untuk peninggalan kerajaan Gowa Talo ini. Nah, di sini ada petanya ya, sangat kecil sekali ya. Kerajaan Gowa Talo ini berada di Pulau Sulawesi. Nah, ini untuk peninggalannya ya. Ada rumah di situ ya. Ada rumah Raja Gowa ya, Raja Gowa ya. Nah, sama ini ya. Dia merupakan rumah dari Raja Gowa ya, Raja Gowa Talo.
Untuk kapalnya sendiri ada kapal pinisi ya, kapal pinisi ya, walaupun mungkin waktu dahulu bentuknya tidak sebagus seperti ini ya, tapi intinya kapal pinisi itu ya kapal yang di atasnya di ada layarnya ya. Kapal pinisi itu atasnya biasanya ada layarnya. Nah, sama ini ya kapal pinisi. Nah, selain ada rumah kemudian dan kapal, ini juga ada peninggalan berupa benteng fort ya, yang dikenal sebagai benteng ujung pandang ya. Yang dikenal di ujung pandang Makassar ya, yang berasal dari peninggalan kerajaan Gotalo yang terletak di pantai barat kota Makassar, selatan Sulawesi. Benteng ini pertama kali dibangun oleh Raja ke-9 Goa ya, Raja Manringau Daeng. Ini bentengnya. Nah, ini juga ya merupakan foto bentengnya dan benteng. Kemudian ada Masjid Katangka, peninggalan kerajaan Gowatalo juga. Masjid Katangka. Nah, ini juga merupakan foto dari Masjid Katangka tersebut. Anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sedikit ini saja yang bisa Ustaz sampaikan ya. Tentu banyak sekali kekurangan ya, Ustaz mohon maaf ya, karena keterbatasan ilmu Ustaz dan sumber-sumber yang Ustaz cari ya berkaitan dengan kerajaan-kerajaan Islam ya. Sekali lagi Ustaz mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kalian lebih mengetahui dari kerajaan-kerajaan tersebut ya tidak mengapa ya. Misalnya kalian sudah dengar ceritanya, atau kalian sudah baca-baca, atau mungkin nonton di YouTube ya yang berkaitan dengan kerajaan-kerajaan Islam ya. Dan ini pembahasan terakhir kita berkaitan dengan kerajaan Islam ya. Sebagaimana kerajaan Buddha ada 6, kerajaan Islam juga ada 6 ya. Demikian sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.